Kriteria pendet itu memang untuk ditancap, itu enggak harus tancap itu yang lebih baik dari petangkringan bawah ke petangkringan atas, itu enggak masalah, semuanya perform, bawanya bagus, ada intonasi lagunya, ada iramanya, materinya, dan kita enggak harus berpaku dengan tonjolan. Oh ini speednya bagus, oh inilah. Semua itu variasi, tinggal bawanya burung. Ya betul Pak Eko? Bawa burungnya ya? Nah, kalau bawa burungnya itu terlalu jeda tapi bawanya enak, ya kita perbandingkan dengan yang aktif. Gimana? Nah, di situ nilainya kita perbandingkan. Yang istilahnya kita punya poin ABC atau 11-12. Assalamualaikum Mas Roni. Waalaikumsalam. Ada tamu ya dari Sidoarjo teman-teman, dan beliau seorang juri pastinya yang sudah malang melintang dalam penjurian. Saya tanya Mas Ron, Ya. untuk pakem penilaian burung cendet seperti apa sebenarnya Mas? Yang masuk dalam kriteria penilaian seperti itu ya. Ini saya ucapkan selamat sore sebelumnya Mas Adi ya. Ya. Untuk yang bertanya Mas Adi, untuk penilaian atau pakem penilaian pendet. Nah, untuk penilaian pendet atau pakemnya itu tergantung dari kita itu ada berapa IO di Indonesia atau di Jawa Timur dan lainnya. Itu ada beberapa macam IO. Tapi kalau di masing-masing IO mungkin untuk kriteria latberannya itu berbeda. Tapi untuk kriteria di kelas event atau skalanya kita itu lomba yang nasional, mungkin nggak ada perbedaan di itu. Hanya bedanya di penilaian akhir dalam bentuk bendera atau rekapan, itu yang nantinya berbeda. Jadi yang kita bahas pertama dulu, kita berikan penilaian atau pakem cendet yang di latberan. Nah, ini umumnya memang saya dengar sering rincu, apalagi ada masternya cendet kita juga, Pak Eko pasti paham, setiap IO lintas atau latber independen, saya kira semua tahu. Dan itu bukan permasalahan, itu pembelajaran untuk kita di setiap gantangan yang berbeda-beda. Tapi di acara puncak kita main di skalanya event atau nasional, nah itu saya kira kriterianya nanti sama. Pertama, untuk dinilai latberan kita awali dengan penilaian itu durasi kerja. Jadi sama dengan burung cendet itu burung vektor juga, cuma Ya. kita awali di penilaian durasi kerja, masuk penilaian tengah, terus akhir, dimana itu ada keselarasan. Kalau kita bicara di latber ya enggak harus monoton, ini perfect, harus roll speed tembak, enggak. Itu mesti ada jeda atau apa yang namanya latberan, latihan bersama. Beda dengan event. Nah, itu ada senjangnya lah. Maksudnya itu ada kondisional, enggak harus seperti ini. Yang penting cara penilaiannya itu benar. Jadi roll, dari awal roll sudah dapet, speednya cendet sudah dapat, lalu ditembak, itu juga udah bagus. Ada yang roll tembak terus speed, ada roll tembak speed, nggak apa-apa, itu memang kriteria burung. Ada yang roll aja tapi bawanya speed, itu juga bagus, tinggal kinerjanya awal tengah akhirnya itu seperti apa. Nah, juri itu hanya bisa menilai dengan lawan satu, tapi peserta itu bisa menikmati, sebenarnya tahu semua kalau kita nggak melihat dari burung kita sendiri tanpa melihat burung lawan. Nah, seperti itu. Jadi untuk kriteria pendet itu memang untuk ditancap, itu enggak harus tancap itu yang lebih baik dari petangkringan bawah ke petangkringan atas, itu enggak masalah, semuanya perform, bawanya bagus, ada intonasi lagunya, ada iramanya, materinya, dan kita tidak harus berpaku dengan tonjolan. Oh ini speednya bagus, oh inilah. Semua itu variasi, tinggal bawanya burung. Ya betul Pak Eko? Bawa burungnya ya? Nah, kalau bawa burungnya itu terlalu jeda tapi bawanya enak, ya kita perbandingkan dengan yang aktif. Gimana? Nah, di situ nilainya kita perbandingkan.
yang istilahnya kita punya poin ABC atau sebelah 12 seperti itu untuk skala alat berat. Nah, untuk skala yang kita bahas untuk di skala nasional atau event ini beda lagi. Bedanya dari mana, Mas? Nah, pada umumnya penilaian awal itu kita difokuskan untuk durasi awal kerja. Durasi awal kerja kita tuh harus memperhatikan korlap atau IP pengawas dan lainnya, orang yang memimpin di dalam lomba. Jangan menilai kesalahan dulu dari awal itu. Kita kasih durasi toleransi lah istilahnya. Nah, di situ 1 geser atau 2 geser atau per 15 detik atau 30 detik toleransi, baru kita putuskan kesalahan burung. Dimana cendet biasanya orang tuh yang saya sering lucu tuh lihat itu teriakannya itu bayek. Sebenarnya itu bukan bayek. Kita harus bicara selektif kalau di event itu. OB dalam arti over birahi. Nggak ada burung bilang bayek atau apa. Ini istilah saya untuk bahasa yang benar loh ya. Istilah penjurian. Nah, kalau kita bicara, coba Mas Adi sendiri atau Mas Eko dengar di kelas tiket 300 27 bayek, enak nggak didengar? Apalagi contohnya seperti murai, oh 27 murai ngelowo, ya nggak bisa. Ya kita bisa bicara 27 OB overbelai, OB ya, itu istilah untuk burung sudah. Nggak kenari, nggak ijo, bener nggak? Kalau birahi keluar lagunya apa, kenari gepakkan sayapnya gimana, labet juga gimana, semua itu faktor birahi. Nah, kecuali labran monggo maklum lah kita. Nah, tapi dibiasakan seperti itu biar ada perbedaan. Bisa ini karena kelas beda. Tidak kuat burungnya atau kurang stabil kan seperti Nah, karena burung yang harus siap fighter itu benar-benar burung yang birahi pas. Birahi sama emosinya sama-sama punya. Nah, itu untuk penilaian yang pertama. Untuk penilaian kedua di kelas event saya kira nanti arahnya juga durasi tengah menunjukkan materi yang diperbandingkan dari awal roll atau speed atau tembak. Tidak ada masalah awal buka seperti apa, cuma ke tengahnya dia tuh bawanya seperti apa. Kalau dia kembali ke roll ya kita Terus saya tanya ini, kita simpan aktif seperti itu ya. tanya masalah cendet istilahnya B over birahi atau bayek. Kalau menurut sampean gimana? Kan banyak pemain ini yang istilahnya salah mengartikan. Kadang burungnya lagi buka sayap, Paham. sudah dikatakan Paham. burung bayek. Nah, Kadang dia protes belum. ya saya sering melihat kejadian seperti itu. Ya. Sampai ke rekan-rekan sudah sama. Ya, saya untuk membahas pertanyaan seperti itu Pak Eko, untuk menggepakkan sayap bayek yang atau istilahnya yang resmi itu over birahi di burung cendet, itu hitungannya sekali gepak. Kalau bukan ada bunyi tet paruh belum buka, saya kira itu belum ada over birahi, karena ada yang bunyi itu begini loh ya, jangan salah loh ya. Burung itu sayap itu gini, beda dengan kalau sudah terentang sekali paruhnya itu membuka. Nah, itu dihitung dalam hati, dihitung atau di dalam hitungan detik dari kita wis tergantung kita lah, inisiatif kita sendiri Mas Adi. Ya. Nah, kita bagaimana mengatasi di lapangan biar peserta juga tahu ternyata walaupun kalau tidak teriak, peserta itu pasti paham. Cuma satu ini yang sering lengah, setiap juri yang tahu burung itu, makanya sering ada yang lengah. Kenapa? Jangan menatap satu arah ke arah lainnya, satu blok, lihat ke atas dulu, jangan pergi. Sering itu lengah di awal. Kadang saking takutnya burung yang baru buka sayap, belum OB loh ini ya, bukan, nah belum istilahnya bukan over birahi, itu sudah dikatakan OB lah. Karena apa? Dia takutnya, wajar. Sebenarnya itu belum ada bedanya. Tapi kalau sudah paruh begini, cat, tidak ada keluar materi, nggak bisa, weh. Sudah terhitung berapa? Paling enggak 5 second, 3 second, tergantung EO-nya masing-masing saya kira. Jadi kita tidak harus mengejas burung itu kesalahannya dulu. Karena gitu, harus teliti lah. karena cendet ini betul
ada umumnya cendet ini di kelas partai neraka kan gitu. Ya, orang dulu bilang seperti itu. Ya. Memang untuk kelas cendet itu Memang riskan dia apa ya? komunitas dari habitat Ya. per daerah Pak Eko, saya kira seperti itu. Riskan kisru istilahnya ya. Betul. Riskan, sangat riskan sekali di kelas cendet itu Mas Adi. Kadang ada cendet memang tipikalnya seperti itu, bunyi sambil gepakkan sayap. Kadang dia bunyi nekan, habis itu dia nggak kuat, dia cuma gepakkan sayap satu kali, tapi dia nggak ada bunyi bayeknya, nggak ada. Nah, sering kali saya tanya, cendet seperti itu dikasih toleransi lah. Saya tanya memang, apa cendet itu sudah dikatakan cendet itu over birahi atau bayek gepakkan sayap meskipun dia belum berbunyi, istilahnya bunyi piye? Ya. Ya, kalau menurut saya, kalau cendet ini cuma saran dari saya aja Mas Adi ya. Ya. Kalau cendet sudah gepakkan sayap terus bunyi piye, itu sudah dikatakan cendet ini over birahi atau bayek. Tapi cendet kalau gepakkan sayap cuma satu kali, tidak diiringi ya, lagu apa Bunyi bayek. bunyi piye, itu saya kira masih belum kan Mas Rodi ya. Iya, kan sudah saya bilang, itu tergantung kita dan kebijakan korlap dan juri sendiri mengatasinya. Makanya sebutan istilah itu jangan terlalu pedes. Aku kadang saya itu sendiri daerahnya tidak nyalakan lah, karena komunitas cendet itu dengannya soalnya pendet itu kalau tet itu bayek. Sebenarnya itu bukan bunyi bayek istilahnya. Iya. Itu kalau di burung pendet, ini kita belajari bersama. Itu tarikan, dia itu mengkondisikan mau keluar lagu, Mulai awal mau tarik. materi, mau durasi kerja. Karena di labetnya di pendetnya itu lawan pada vektor itu menjadi apa ya, kalau saya kira itu sudah tradisi lawan burung vektor. Cuma istilahnya aja orang-orang menyebutnya itu bayek, tapi kayaknya ngeri. Nah, kembali ke penilaian untuk sesi akhir. Nah, itu tadi kan sudah sebutkan yang sesi kedua toh, Ya. di penilaian tengah. Penilaian akhir ini mutlak dalam arti durasi roll, speed tembak, speed atau roll yang aktif. Itu semua tinggal diperbandingkan. Seandainya lawannya ini tadi 13, 24, 27, ya itu yang kita bidik. Tapi kalau kita lihat kapasitas peserta, andaikan 330 setiap juri, ya kita maksimal bisa membidik 5 untuk perbandingan utama. Saya kira 6 juri ini nanti akhirnya sama kok, nggak mungkin lah beda. Seperti itu. Kalau dari sekian 5 kuota yang kita ambil dari masing-masing juri, tidak ada yang nasional, ya itu impossible sudah. Karena ada korlap, ada pengawas, ada istilahnya IB juga, semua ya paham, peserta juga kan lebih tahu. Nah, dan akhirnya penilaian yang bagus itu ditentukan durasi kerja yang aktif awal, tengah, dan akhir. Tinggal kita bicarakan materi. Terus lagi Jangan kalau saya cenderung melihat tuh, wah ini mewah. Tapi mewahnya di mana? Sekali, 2 kali apa berlanjutan? Bandingkan dengan roll speed itu bunyi burung. Kalau pendet saya kira semua pemain cendet tahu, megilan keluarnya sudah ditembakan itu. Aku yakin itu.